Halo Sobat Excel, kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Hari ini kita akan membahas yaitu untuk VLOOKUP part 5. Di sini kita masih membahas tentang bagaimana ada muncul error NA ya. Kalau kemarin kita sudah bahas untuk error NA itu dikarenakan di bagian sumber data tidak ada. Nah, sekarang di sini kalau kita sudah menemukan data nih. Contohnya, di sini nama kita sudah ada nih, Sebastian Casio, dan di bagian data induk Sebastian Casio juga ada. Nah, otomatis harapannya ketika nanti kita memanggil dengan fungsi VLOOKUP untuk bagian divisi itu akan muncul IT. Jadi di sini kita coba ya Sobat Excel. Nah, kita panggil saja ketikkan sama dengan ketikkan VL, kita tab saja karena di sini kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Kita tab lookup value-nya itu adalah di bagian nama Benjamin Casio atau sel dari J6. Titik koma. Tabel array kita buat berdasarkan nama sampai divisi saja seperti ini Sobat Excel. Nah, di sini titik koma. Kolom indeksnya ingat karena kita ambil menggunakan tabel array, otomatis di bagian nama adalah 1, bagian divisi adalah 2. Jadi kita masukkan angka 2. Titik koma masukkan angka 0 untuk hasil exact match-nya. Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi VLOOKUP dan bisa kita enter. Nah, di sini nih. Biasanya kalau kita mengerjakan sebuah data itu ketemu error NA seperti ini, padahal di bagian pencarian itu sudah sesuai dengan data induk. Artinya di sini Benjamin Casio, bahkan hurufnya sudah sama. Nah, di sini itu bisa terjadi sebuah salah pengetikan pada bagian pencarian Sobat Excel. Kalau kita masuk ke dalam namanya, kita double klik. Nah, ternyata kita temukan nih ada spasi setelah Casio-nya. Sedangkan di bagian data induk kita double klik itu tidak ada spasi. Karena di bagian dari fungsi VLOOKUP itu adalah sensitif, artinya itu harus sama. Kalau kita kasih spasi di bagian nama, itu akan muncul IT. Tapi nanti kalau kita hapus di bagian nama di pencarian, kita error lagi Sobat Excel. Nah, hal ini itu kita bisa tanggulangi menggunakan data validation ataupun kita bisa menggunakan fungsi trim Sobat Excel. Kalau menggunakan data validation, otomatis data itu harus sesuai dengan data induk di sini Sobat Excel. Tapi di sini kita akan belajar tambahan untuk fungsi VLOOKUP dengan fungsi trim, yang artinya di sini nanti untuk trim itu digunakan untuk membersihkan teks dengan menghapus spasi berlebih di awal dan di akhir, serta menyisakan satu spasi saja di antara kata. Jadi di sini itu akan tetap ada spasi, tapi nanti dihapus di bagian Casio-nya di bagian sini Sobat Excel. Jadi di sini nanti otomatis hilang. Nah, langsung aja Sobat Excel di sini di bagian pencarian agar bisa diketik secara bebas, kita bisa memasukkan namanya itu menjadi tambahan fungsi trim. Jadi kita hapus terlebih dahulu. Kita ulangi saja, kita ketikkan sama dengan ketikkan VLOOKUP, kita tab. Nah, lookup value-nya sebelum kita ambil di bagian dari lookup value di bagian nama, kita tambahkan fungsi trim seperti ini Sobat Excel. Kita tab. Teksnya kita ambil di bagian sel dari J6 atau yang kita ambil nanti berdasarkan lookup value-nya. Tutup kurung. Nah, di sini kita dikembalikan ke fungsi VLOOKUP. Artinya, lookup value di sini itu sudah diakali dengan fungsi trim agar ketika nanti ada spasi berlebih itu langsung dipotong atau dihilangkan Sobat Excel. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan seperti fungsi VLOOKUP biasa. Titik koma. Kita buat berdasarkan tabel array. Titik koma, kolom indeksnya kita masukkan angka 2, titik koma, kita masukkan 0 untuk exact match, tutup kurung, dan bisa kita enter. Otomatis di sini itu sudah sesuai dengan data induknya Sobat Excel. Tambahan ya Sobat Excel, untuk mengecek kita bisa menggunakan fungsi len. Jadi kita ketikkan sama dengan len, kita tab, teksnya Benjamin Casio, kita enter. Itu 18, tapi kita coba cek di bagian Benjamin Casio di bagian data induk. Jadi kita sama dengan ketikkan len, kita tab, ambil Benjamin Casio-nya, kita enter, dia 17. Jadi di sini selisih 1 Sobat Excel. Harusnya diambil 17, ternyata jumlah teks yang di atas itu adalah 18. Nah, dengan menggunakan fungsi trim itu akan dihilangkan spasi berlebihnya di sini tadi Sobat Excel. Oke Sobat Excel, itu tadi ya untuk tips yang pertama kita menggunakan trim. Jadi untuk selanjutnya tipsnya kita menggunakan data validation. Artinya data validation itu dikunci berdasarkan pilihan yang sudah tersedia Sobat Excel. Jadi tentu saja seperti biasa kita ke tab data. Di bagian data
Tools, kita klik pilih yang Data Validation. Nah, kita ambil saja buat berdasarkan setting allow, kita list. Source-nya langsung kita blok seperti ini. Jadi area yang di blok itu adalah area yang dibikin untuk data validation-nya atau menu pilihannya. Kalau sudah, bisa kita oke. Maka di sini kita bisa pilih sesuai dengan data validation yang sudah tersedia. Jadi ketika nanti kita ketikkan nih, kebanyakan nih tadi Gabriel Romano ya, Gabriel Romano, terus kita tab, terus kita enter, dia akan menghasilkan error karena tidak sesuai dengan pilihan yang sudah kita gunakan berdasarkan data induk tadi Sobat Excel. Jadi sebenarnya kalau pencarian itu lebih baik menggunakan data validation untuk menghindari error seperti ini. Tapi dalam kasus khusus, seperti kita ada tes atau sesuatu, jadi kita itu harus lebih hati-hati ketika ada spasinya Sobat Excel. Oke Sobat Excel, itu tadi ya tips singkat kita bagaimana cara mengatasi error NA yang kelebihan spasi. Kalau Sobat Excel menginginkan filenya, silakan berlangganan channel dan langsung gulir ke tab postingan. Di sana sudah ada tab postingan khusus pelanggan. Kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah. Kalau suka dengan videonya, silahkan like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke, semoga kursus pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.